Jangan lupa nonton. Kalau nggak nonton ya rugi. Tonton sampai habis ya. Kalau nggak sampai habis, sampai selesai aja. Salam dari Riau. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Khataman nabiyyin sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Rabbun Nas, Tuhan sekalian manusia, yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beri kita kesempatan hidup di atas dunia yang sementara ini untuk waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu yang sangat-sangat pendek sekali ini untuk memperbanyak amal soleh kita, memperkuat keimanan kita. Supaya apa? Supaya di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan kepada alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan tentunya kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kupasan atau kajian di video sebelumnya tentang fenomena lemahnya iman, sekarang ini kita masuk kepada apa penyebabnya lemah iman itu. Pasti ada sebabnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji apa-apa saja penyebab lemahnya iman kita. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lemah iman mempunyai beberapa sebab yang cukup banyak jumlahnya. Di antaranya ada yang terpadu dengan beberapa ciri seperti perbuatan durhaka dan tenggelam
dalam keduniaan, sibuk dengan perkara dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat kita. Berikut ini akan dikemukakan sebab-sebab tersebut sebagaimana tambahan dari apa yang disebutkan. Yang pertama, penyebab lemahnya iman adalah menjauhi lingkungan yang di situ sudah tercipta suasana keimanan hingga jangka waktu yang sangat lama. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan lemah iman di dalam diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab." Orang-orang terdahulu dari kalangan ahli kitab, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa sekian lama menjauhi suasana keimanan bisa mengakibatkan lemahnya iman dalam hati. Contohnya, seseorang yang menjauhi saudara-saudaranya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga waktu yang sangat amat lama sekali karena mengadakan perjalanan atau suatu tugas umpamanya atau kesibukan dunia lainnya, maka dia akan kehilangan suasana keimanan yang bisa dinikmati jika dia berada di dalam lingkungan, dan kekuatan hati pun bisa mengendor. Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Ikhwan atau saudara kita telah berharga menurut kami daripada keluarga. Keluarga hanya akan mengingatkan kita kepada perkara dunia saja, sedangkan saudara-saudara kita akan mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Jika perbuatan menjauhi suasana keimanan ini terus berkelanjutan, akhirnya akan menimbulkan kekhawatiran yang lama-kelamaan bisa mendorong untuk menghindari sama sekali suasana keimanan tersebut. Hati menjadi kesat dan pekat karenanya. Cahaya iman pun menjadi redup. Inilah diantara penafsiran terjadinya perembesan pada diri sebagian orang setelah mereka melakukan bepergian atau setelah mereka pindah ke tempat lain untuk bekerja umpamanya, ataupun studi, ataupun yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab lemahnya iman itu menjauhi pelajaran dan keteladanan yang baik. Seseorang yang berguru kepada orang yang soleh, maka dia bisa memadukan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan iman yang kuat. Dia bisa berkolusi dan menyerap ilmu, akhlak, dan keutamaan-keutamaan gurunya. Andai kata dia menjauhinya hingga sekian lama, dia pun akan merasakan kekerasan di dalam hatinya. Maka tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia dan jasadnya telah dikubur, maka para sahabat berkata, "Hati kami tidak bisa menerima hal ini." Mereka dilanda ketakutan dan kekhawatiran sebab pendidik, guru, dan teladan mereka telah meninggal dunia. Maka ada di antara mereka yang mensifati diri mereka laksana domba di tengah malam buta dan dingin. Tetapi beliau telah meninggalkan gunung-gunung yang tegar sesudah itu. Masing-masing di antara mereka layak sebagai pemimpin, sehingga sebagian mereka bisa menjadi teladan bagi sebagian yang lain. Tetapi pada saat sekarang, orang Islam sangat membutuhkan teladan yang benar-benar dekat dengannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak mau mencari ilmu. Tidak mau mencari ilmu syariat dan tidak mau menggali buku orang-orang soleh terdahulu.
yang memuat keimanan, yang bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Di sana ada berbagai buku dan kitab yang bisa membangkitkan iman di dalam hati pembacanya, menggerakkan benih-benih iman yang tersembunyi dalam hatinya. Yang paling pokok adalah kitab-kitab hadis, kemudian kitab-kitab para ulama yang utama dan yang menonjolkan sisi akidah, keimanan, seperti kitab-kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang lain yang tersohor. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari kitab-kitab semacam ini dan hanya menenggelamkan diri dalam bacaan buku-buku pemikiran ataupun buku-buku hukum yang tidak dibumbui dalil-dalil akurat ataupun buku-buku yang mengambang isinya, bisa jadi semua ini akan mengakibatkan kekerasan hati. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keberadaan orang Islam di tengah lingkungan yang diwarnai berbagai maksiat. Yang ini merasa bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Hey there. Yang kedua, Subscribe to my channel. mendendangkan And also lagu-lagu. press this bell icon. Yang ketiga, mengebul-ngebulkan asap rokok. Yang keempat, membentangkan majalah porno. Yang kelima, lidahnya tidak pernah berhenti dari mencela, mencaci, dan mengejek. Yang semuanya suka berkata begini dan begitu, menggunjing dan mengadu domba, serta mengumbar cerita-cerita yang tidak senonoh. Ada pula lingkungan pergaulan lain yang di dalamnya tidak disebut-sebut kecuali urusan dunia, seperti yang biasa terjadi dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan orang pada masa sekarang. Perbincangan mengenai bisnis, pekerjaan, harta kekayaan, pengembangan usaha, problem pekerjaan sebagai acara pertemuan dan lain-lainnya menjadi pusat perhatian mereka dan inti pembicaraannya. Keadaan rumah tangga pun tak jauh berbeda dari gambaran ini, yang di dalamnya tak lekang dari lagu yang mendayu-dayu dan kaset video yang akhirnya menciptakan lingkungan yang membuat hati kita menjadi keras. Bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebab yang kelima, tenggelam dalam kesibukan dunia belaka, sehingga hati manusia menjadi hamba keduniaan tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, segeralah, sengsaralah hamba dinar dan hamba dirham. Beliau juga berkata, cukuplah bagi salah seorang di antara kamu selagi dia di dunia hanya seperti bekal orang-orang yang mengadakan perjalanan. Maksudnya, cukup baginya sesuatu yang sedikit sekedar yang bisa mengantarkan dirinya ke tujuan yang dimaksudkan. Fenomena semacam ini tampak jelas di depan mata pada masa sekarang yang di situ sudah merebak ketamakan material dan kerakusan untuk menambah terus kekayaan dunia, sehingga orang-orang hanya disibukkan di belakang perniagaan, industri, dan saham dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan sholat. Sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Andai kata anak keturunan Adam sudah memiliki satu lembah, tentu dia lebih suka untuk ditambah lagi dengan lembah yang kedua. Andai kata dia sudah memiliki dua lembah, tentu dia lebih suka ataupun mau lagi ditambah lagi dengan lembah yang ketiga. Dan perut anak keturunan Adam ini tidak akan pernah puas kecuali ditimbun dengan tanah. Kemudian Allah SWT memberi ampunan kepada siapa saja yang meminta ampun kepadanya.
Yang keenam, sibuk mengurusi harta benda, istri dan anak-anak. Allah SWT berfirman, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Al-Anfal ayat 28. Allah SWT juga berfirman, dijadikan indah pada pandangan mata manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang baik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna ayat ini bahwa kecintaan terhadap hal-hal yang disebutkan di dalamnya, khususnya istri dan anak-anak, jika lebih diprioritaskan daripada kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan perbuatan yang menjadikan pelakunya tercela, bukan mulia, tercela. Tetapi kalaupun mencintai hal-hal itu dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat yang sudah baku dan didasarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal, maka pelakunya adalah orang yang terpuji. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan senang kepadaku dari dunia, wanita, dan wewangian, sedangkan kesenangan hatiku dijadikan di dalam sholat. Pada saat sekarang, banyak orang laki-laki yang mengekor di belakang istrinya dalam melanggar hal-hal yang diharamkan dan tunduk oleh kemauan anak-anaknya, sehingga dia tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, anak itu bisa mendatangkan duka, lemah hati, bodoh, dan bakhil. Perkataan beliau dalam hadis ini mendatangkan kebakhilan. Maksudnya, jika seseorang hendak mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setan mengingatkan dirinya kepada anak-anaknya. Lalu dia pun berkata, anak-anakku lebih berhak terhadap harta ini, maka aku harus menyisakan bagi mereka, karena mereka jauh lebih membutuhkannya sesudah aku mati. Sehingga akhirnya dia pun menjadi bakhil untuk mensedekahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan pun menjanjikan kepada mereka, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kepada kemiskinan ataupun kepada kefakiran, sehingga manusia menjadi bakhil, kedekut, tidak mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau mendatangkan lemah hati. Maksudnya, jika seseorang hendak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setan mendatanginya seraya membisiki, engkau akan berperang, lalu mati, terbunuh, sehingga anak-anakmu akan kehilangan dirimu dan menjadi yatim. Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau mendatangkan kebodohan. Maksudnya, seorang ayah menjadi malas mencari ilmu dan mendatangi berbagai majelis ilmu serta membaca berbagai macam buku yang bisa mendatangkan ilmu. Perkataan beliau mendatangkan lemah hati. Maksudnya, jika sang anak sakit, tentu dia akan merasa berduka. Dan jika sang anak meminta sesuatu yang dia tidak mampu menurutinya, tentu dia akan merasa sedih sekali. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh kawin, mempunyai anak, dan tidak perlu mendidik anak-anaknya. Tetapi hal ini dimaksudkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang hanya menyibukkan diri dengan urusan-urusan tersebut saja. Sedangkan tentang cobaan harta benda, maka baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata, inna likulli ummatin fitnah
Wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujian dan cobaannya. Dan cobaan umatku adalah harta benda. Ambisi untuk memiliki harta benda jauh lebih merusak agama daripada seekor serigala yang menguasai kandang domba. Inilah makna perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah 2 ekor serigala kelaparan yang dilepas untuk memburu seekor domba lebih rusak daripada hasrat seseorang untuk memiliki harta dan kedudukan bagi agamanya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Nabi SAW menganjurkan agar banyak-banyak mengingat Allah. Dan beliau menyampaikan ancaman kepada orang yang menumpuk harta, kecuali orang yang mau mengeluarkan sedekahnya, kecuali bagi orang yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan bagi orang-orang yang memperbanyak harta, kecuali orang yang berkata terhadap harta itu begini, 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 dan begini sampai 4 kali. Ke arah kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Maksudnya dia mau mengeluarkan sedekah dan untuk kebaikan dari harta tersebut. Adapun penyebab lemah iman yang ketujuh, berangan-angan atau panjangnya angan-angan. Tentang hal ini Allah SWT telah berfirman, biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 3. Ali radhiyallahu anhu juga pernah berkata, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas diri kamu sekalian ialah mengikuti hawa nafsu dan angan-angan yang muluk-muluk. Tulul amal, panjang angan-angan. Sedangkan tentang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menghalangi dari kebenaran. Sedangkan angan-angan yang muluk-muluk, maka ia akan melupakan akhirat. Juga pernah disebutkan dalam sebuah asar 4 perkara yang termasuk penderitaan, yaitu kejumudan mata, kekerasan hati, angan-angan yang muluk-muluk, dan ambisi terhadap keduniaan. Angan-angan yang serba muluk-muluk akan melahirkan kemalasan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan taubat, hanya berhasrat kepada keduniaan semata, melalaikan akhirat, dan menimbulkan kekerasan dalam hati. Sebab kebersihan hati hanya terjadi jika mengingat mati atau mengingat kuburan. Pahala dan siksa pada hari kiamat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalulah masa yang sangat panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Adapun yang ke-8 ataupun yang terakhir, berlebih-lebihan dalam masalah makan, tidur, berjaga pada waktu malam atau begadang, berbicara dan bergaul. Banyak makan bisa melemahkan pikiran dan badan merasa berat sehingga malas untuk melakukan amal ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun menjadi sarang bersemayamnya setan. Sebagaimana yang seringkali dikatakan, barang siapa yang banyak makan dan banyak minum, maka dia akan banyak tidur dan tidak akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Berlebih-lebihan berbicara bisa membuat hati menjadi keras. Berlebih-lebihan dalam bergaul bisa membuat lupa diri dan tidak mau melihat urusan dirinya. Banyak tertawa dalam pergaulan dengan orang lain juga akan mengikis materi kehidupan dalam hati. Lalu hati itu pun menjadi mati. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Janganlah kamu sekalian banyak tertawa,
karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Shahihul Jami'. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula waktu yang tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, yang akhirnya membuat hati menjadi sesat, tidak akan mempan jika diisi dengan peringatan Al-Quran. Sebenarnya sebab-sebab lemah iman masih banyak yang lain, namun kami tidak kuasa untuk memaparkan yang lebih jauh dan lebih banyak. Tetapi orang-orang yang berakal tentu bisa mencari sendiri sebab-sebab tersebut yang belum disebutkan. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kajian hari ini tentang penyebab lemahnya iman. Dan insyaallah pada video selanjutnya nanti akan kita sampaikan obat lemahnya iman. Jadi ada fenomena atau gejala lemahnya iman, kemudian ada penyebab lemahnya iman, dan yang terakhir nanti obat lemahnya iman. Tonton terus, ikuti terus. Mudah-mudahan dengan video-video ini bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita. Al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman akan bertambah ya, dengan ketaatan kepada Allah, dan dia akan berkurang ataupun menurun dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan kafarah kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.